Om Swastiastu. Saya selaku perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 2 terkait dengan materi siklus akuntansi hotel. Sebelum kami mempresentasikan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Eli Handriani dengan NIM 18 17 05 11 23. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan yang kedua yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Indah Wahyuni dengan NIM 18 17 051 223. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai siklus akuntansi keuangan di industri perhotelan. Selamat sore, kenalkan nama saya Gede Wendrawan, NIM 18 17 05 12 45. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi atau SAK merupakan format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Di Indonesia sendiri ada 4 macam standar akuntansi yang berkembang. Yang pertama yaitu PSAK IFRS atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi keuangan ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporannya. Manfaat dari penerapan IFRS ini yaitu dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, ada SAK etap. SAK etap ini merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas atau perusahaan yang dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah ini merupakan standar yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, yang mana standar ini diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Materi selanjutnya yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang disingkat KDPPLK merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusunan standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus dalam pencatatan standar akuntansi. KDPPLK ini ditujukan untuk yang pertama penyusunan standar akuntansi dalam menyusun dan mengembangkan standar akuntansi. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam mengatasi masalah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDDPLK secara umum berisi tentang yang pertama yaitu tujuan dan pengguna laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat
bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan ini meliputi yang pertama investor dan calon investor. Laporan keuangan ini berguna untuk menilai entitas dan kemampuan membayar dividen di masa mendatang, dan investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Kemudian pengguna yang kedua ada kreditur. Kreditur menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan bank dalam membayar utang dan bunganya. Pengguna yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan membayar balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Pengguna yang keempat yaitu pemasok dan kreditur lainnya. Laporan keuangan digunakan untuk kemampuan entitas membayar liabilitasnya yang akan jatuh tempo. Pengguna berikutnya yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Kemudian KDPPLK berisikan tentang asumsi dasar. Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah asumsi going concern dan asumsi dasar akrual. Going concern atau kelangsungan usaha menganggap bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, dan tidak ada asumsi bahwa entitas akan bubar. Sedangkan asumsi basis akrual, dalam basis akrual ini pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang ketiga ada karakteristik kualitatif. Dalam KDPPLK mensyaratkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan agar dapat memenuhi 4 karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami. Maksud dari dapat dipahami ini yaitu informasi yang berkualitas, di mana dengan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. Pemakai informasi ini diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua yaitu relevan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang ketiga, keandalan. Laporan keuangan ini bersifat andal agar bermanfaat. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Keandalan dari informasi laporan keuangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Untuk yang keempat yaitu isi dari KDPPLK, yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan terbagi ke dalam kelompok yang menggambarkan karakteristik ekonominya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas.
Yang dimaksud dengan aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat mengalirkan manfaat di masa yang akan datang bagi entitas tersebut. Kemudian, yang dimaksud dengan liabilitas adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akan menyebabkan arus keluar sejumlah sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan beban. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode berupa pemasukan atau penambahan aset perusahaan atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi pemilik. Kemudian yang dimaksud dengan beban itu mencakup beban yang timbul dari aktivitas operasional normal perusahaan dan kerugian yang merupakan pos lain yang memenuhi definisi beban. Isi dari KDPPLK yang kelima yaitu konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal dalam kerangka konseptual terdiri dari konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep pemeliharaan modal penting artinya dalam mengukur laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Hicks, seorang ekonom, laba adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode. Namun, kekayaan awal periode perusahaan sama dengan kekayaan akhir periode perusahaan. Oleh karenanya, laba merupakan kelebihan setelah posisi awal dipelihara. Akuntansi memiliki siklus yang harus dipenuhi, artinya satu tahapan dalam siklus merupakan prasyarat untuk tahapan siklus selanjutnya, dan aktivitas tersebut merupakan suatu yang berulang hingga menjadi suatu siklus. Siklus akuntansi terdiri dari yang pertama, pengumpulan data transaksi keuangan. Aktivitas ini merupakan siklus pertama dari rangkaian siklus akuntansi. Pada tahap ini, semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan di bagian akuntansi yang dikumpulkan berdasarkan harian. Transaksi hotel dengan pihak ketiga umumnya didukung dengan bukti transaksi yang berupa voucher, yang berarti bahwa setiap transaksi yang terjadi di bagian hotel seperti restoran didukung oleh bukti transaksi seperti rekening restoran. Yang kedua, analisis transaksi. Siklus kedua dari akuntansi keuangan adalah analisis transaksi yang terjadi. Analisis transaksi bertujuan mengkaji dampak ekonomi setiap transaksi yang terjadi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi aset, kewajiban, dan modal. Setiap transaksi yang terjadi di sisi lain akan mempengaruhi sisi debit dan kredit untuk rekening-rekening pada neraca, rugi laba, dan modal. Yang ketiga, membukukan transaksi keuangan pada jurnal. Setelah proses analisis transaksi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah membukukan setiap transaksi pada buku jurnal. Jurnal merupakan buku pertama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Hal yang harus diperhatikan adalah pencatatan setiap transaksi pada jurnal dilaksanakan secara berurutan dan kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Dalam membukukan transaksi pada jurnal, rekening yang didebit dibukukan lebih awal diikuti dengan rekening yang dikredit, dengan mencantumkan kata pada di depan rekening yang dikredit tersebut. Penjelasan transaksi diberikan untuk setiap transaksi yang telah dibukukan pada jurnal. Yang keempat, membukukan transaksi pada buku besar. Setelah penjurnalan selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah mencatat semua transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening. Buku besar memiliki identitas yaitu nomor dan nama untuk rekening-rekening neraca, rugi laba, dan modal. Yang kelima, menyiapkan neraca percobaan. Menyiapkan neraca percobaan merupakan siklus kelima dari aktivitas akuntansi. Pada siklus ini, semua saldo buku besar dipindahkan pada neraca percobaan
untuk mendapatkan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Bila total debit sama dengan total kredit, maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada tahun berjalan sudah benar. Neraca percobaan disiapkan pada akhir periode akuntansi. Penyiapan neraca percobaan akan sangat membantu dalam penyiapan laporan keuangan, karena neraca percobaan membantu menguji ketepatan pembukuan dengan menguji total debit sama dengan total kredit. Yang keenam, menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening buku besar pada saat penyiapan laporan keuangan harus disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan tepat. Proses penyesuaian rekening dilakukan setelah penyiapan neraca percobaan dilakukan. Yang ketujuh, menutup buku. Pada proses menutup buku, aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan saldo tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi yang akan datang. Pada saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal adalah 0. Untuk semua rekening nominal, saldo untuk periode akuntansi yang akan datang mulai lagi dari awal. Yang kedelapan, atau yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan hotel disiapkan pada akhir periode akuntansi. Ketepatan laporan keuangan yang disiapkan sangat tergantung dari siklus akuntansi sebelumnya. Neraca percobaan merupakan sumber penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lazim disiapkan pada akhir periode akuntansi adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh siklus keuangan akuntansi hotel. Kita mulai dari penjelasannya. Akuntansi hotel merupakan akuntansi departemental. Maksudnya di sini adalah setiap departemen hotel melaporkan hasil operasinya pada periode tertentu. Sebagai contohnya, kantor depan hotel yang melampirkan aktivitasnya setiap bulan. Sebagai industri jasa, hotel memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Salah satu laporan keuangan hotel yang penting adalah laporan laba rugi. Secara teknis, operasional, laporan laba rugi dipersiapkan setiap bulan sebagai laporan antar interim report untuk kepentingan manajemen hotel yang bersangkutan. Laporan laba rugi dipersiapkan setiap bulan untuk memberikan gambaran kepada manajemen hotel yang nantinya digunakan sebagai pencapaian sasaran setiap bulan, yang nantinya jika terjadi kesalahan akan dilaksanakan tindakan koreksi dengan lebih cepat. Nah, dari laporan laba rugi tersebut ada beberapa elemen dari laporan laba rugi. Ada 7 elemen dari laporan laba rugi. Yang pertama ini adalah penjualan, lalu yang kedua harga pokok dan biaya operasional departemen, yang ketiga laba departemental, yang keempat biaya operasional yang tidak terdistribusikan, yang kelima ada biaya tetap, lalu yang keenam ada pajak penghasilan, dan yang terakhir ada laba bersih. Baik, sekian dari penjelasan saya lanjutkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.